Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas mengenai turunan, yaitu turunan fungsi di satu titik. Definisinya misalkan f terdefinisi pada suatu interval terbuka I yang memuat titik C elemen I, maka f dikatakan mempunyai turunan di titik C apabila limit x menuju C dari fungsi fx dikurang fc dibagi x dikurang C itu ada. Kemudian nilai limit tersebut itu dinamakan turunan dari f di titik C atau disebut juga dengan f aksen C atau dfc. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa contoh soal mengenai turunan. Yang pertama, misalkan fx adalah x kuadrat dan c sama dengan 1. Apakah fungsi f mempunyai turunan di 1? Cara pengerjaannya atau cara penyelesaiannya kita menggunakan definisi turunan itu. Seperti pada slide sebelumnya, ini maka kita harus mencari nilai dari limit x menuju c apakah ada atau tidak. Jika ada berarti fungsi x sama dengan x kuadrat memiliki turunan di 1. F aksen C sama dengan limit x menuju C dari fx dikurang fc dibagi x min C. Di sini diketahui C adalah 1. Maka kita substitusikan nilai C sama dengan 1 ke limit x menuju 1. Di sini fx adalah x kuadrat. Fc karena C adalah 1, maka F1 adalah di sini kan X. Kalau kita ganti dengan 1, maka kita substitusikan saja yaitu 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1. Di sini X kurang C. C-nya 1, maka sama dengan X dikurang 1. Untuk cara pengerjaan limit X menuju 1 dari fungsinya X kuadrat dikurang 1 dibagi X kurang 1, maka di sini kita dengan cara pemfaktoran, yaitu pemfaktoran dari fungsi x kuadrat dikurang 1. X kuadrat dikurang 1, di sini kita bisa rubah menjadi x plus 1 dikali x dikurang 1. Karena di sini sama-sama menuju 1, maka x min 1 dan x min 1 yang ada di bawah kita bisa coret ya. Lalu sisanya adalah limit x menuju 1 dari fungsinya x plus 1. Lalu kita bisa substitusikan nilainya yaitu 1, maka 1 ditambah 1 adalah 2. Maka di sini karena nilai limit dari fungsi fx-nya ada, maka fungsi f dikatakan mempunyai turunan di 1 dan turunannya adalah 2, yaitu seperti yang sudah dijelaskan. Untuk contoh soal yang kedua, tunjukkan bahwa fx sama dengan x pangkat 1/3 dan x adalah elemen bilangan real tidak dapat diturunkan di x sama dengan 0. Di sini kita harus menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak dapat diturunkan di x sama dengan 0. Berarti di sini nilai c-nya adalah 0. Maka dengan cara yang sama seperti tadi kita harus mencari nilai limit dari x menuju c dari fungsinya fx dikurang fc per x dikurang c. Itu jika fungsinya itu tidak ada, maka kita terbukti pernyataan di atas terbukti. Jika limitnya ada, maka pernyataan di atas tidak terbukti. Langsung saja di sini x-nya menuju 0 karena di sini kita harus menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak dapat diturunkan di x sama dengan 0. Maka di sini c adalah sama dengan 0. Lalu fx adalah x pangkat 1/3. Fc adalah f0. Nilai dari f0 kita substitusikan 0 ke fungsi fx, maka
dapatkan hasil 0 pangkat 1/3. Karena bilangan apapun jika bilangan 0 jika dipangkatkan dengan apapun maka hasilnya adalah 0, maka x pangkat 1/3 dikurang 0 adalah x 1/3 dibagi x. Ingat dengan sifat dari pembagian eksponensial, maka di sini kita bisa mengurangkan pangkatnya, yaitu x pangkat 1/3 dikurang, di sini kan pangkatnya 1 nih, maka x pangkat 1/3 dikurang 1 sama dengan x pangkat min 2/3. Karena di sini pangkatnya negatif, jika kita ingin membuat pangkatnya menjadi positif, maka kita bisa menggunakan sifat eksponensial lagi, yaitu kita rubah seperti ini. Nah, maka nilai dari limit x menuju 0 dari 1 per x pangkat 2/3, karena kita substitusikan nilai x-nya menuju 0, maka di sini 1 dibagi 0 akan menghasilkan bilangan tak hingga atau tak definisi. Nah, karena fungsi f tidak mempunyai nilai limit karena dia divergen ya, maka fungsi fx sama dengan x pangkat 1/3 tidak dapat diturunkan di x sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa fungsi tersebut tidak dapat diturunkan di x sama dengan 0. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.